Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengadakan satu ritual akademik ya, di kampus dalam rangka peluncuran buku Sejarah dan Budaya Maritim Indonesia. Yang pertama yang saya hormati Bapak Dekan dan hal ini diwakili oleh Wakil Dekan 3 Profesor Jumadi Sahabuddin. Ini semua guru saya. Yang saya hormati Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah yang tadi menyampaikan sambutan. Beliau sedikit lupa. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa saya ini anak PA-nya beliau dulu. Ya, yang setiap saat sejak saya jadi mahasiswa dibimbing ya, di ruangannya itu menjadi tempat saya berbagi dan banyak hal yang saya peroleh selama dibimbing oleh beliau. Yang kita hormati bersama dan kita banggakan Direktur Penerbit Kompak Yogyakarta, Pak Nursam. Mungkin belum semua orang kenal ya, atau sudah kenal ya. Ya. Yang juga saya hormati, yang saya banggakan Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak Pak atas kehadirannya. Kepala Perpustakaan Jurusan Pendidikan Sejarah Dr. Ahmadin. Dulu ketika saya menjadi mahasiswa juga sempat diajar oleh beliau sejarah maritim. Jadi ini pertanggungjawaban murid kepada gurunya sebetulnya di sini. Ya. Juga yang saya hormati Ketua Program Studi Sejarah Dr. Bahri. Nah ini kemarin ketika saya menawarkan ini ada diskusi buku di Majene, dia bilang saya ingin lebih dulu daripada di Majene. Alasannya sederhana, Anda alumni Pendidikan Sejarah UNM dan karya itu harus pertama kali diluncurkan di tempat Anda dilahirkan ketika mengenal sejarah maritim. Kira-kira begitu. Dan seluruh para kolega dari BPNB, ada Dr. Samsul Bahri, Pak Asis ya, dan mahasiswa dari UNM, dari UIN Alauddin ada? Ya, dari UIN Alauddin. Oh, mohon maaf, kakanda saya dari Universitas Hairun Ternate jauh-jauh datang ke sini. Mohon Bapak berdiri biar ketahuan. Ini pembicaraannya juga datang dari jauh-jauh dari Ternate. Ya, terima kasih banyak. Ya. Ya. Mahasiswa dari Unhas juga datang? Nggak datang ya? Ya. Ada dari Unhas? Enggak, belum sempat datang ya. Ada. Ya, karena saya wajibkan mahasiswa yang saya ajar itu harus datang. Nah, nah ini bagian dari proses pembelajaran bahwa sejarah itu tidak hanya diajarkan di kelas, tetapi juga harus aktif berseminar biar mendapatkan ide-ide di dalam berbagai acara. Hadirin yang saya muliakan, izinkan saya untuk sedikit memberikan beberapa hal terkait dengan buku yang diluncurkan pada pagi hari ini. Buku ini sebetulnya adalah bagian atau tak terpisahkan dari karya saya sebelumnya, Sejarah Maritim Indonesia. Ini sebetulnya kalau baca ini harusnya baca ini juga, biar tidak terpotong pengetahuannya. Nah, biar lebih jelas saya ingin sampaikan kalau pada buku ini saya mencoba untuk menampilkan kurang lebih 10 abad kejayaan maritim Nusantara, mulai dari Sriwijaya sampai dengan berakhirnya Makassar. Itu dilukiskan sedemikian rupa dan lebih penitik beratannya pada dimensi politik. Bagaimana kerajaan yang berorientasi maritim. Kita kurang lebih 10 abad berjaya dalam sejarah maritim. Bandingkan dengan Indonesia sekarang yang baru berumur 70-an tahun. Mampukah kita mengembalikan kejayaan itu? Buku ini kiranya bisa menjadi bacaan. Nah, ternyata perlahan dalam proses diskusi, proses pembelajaran di
kampus, nampaknya bacaan ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, sehingga saya secara perlahan mulai merapikan beberapa tulisan saya yang bertema maritim untuk kemudian diterbitkan dalam buku ini. Bedanya dengan buku yang pertama, ini lebih penekanannya pada soal masyarakat bahari atau para pelaut yang berkontribusi di dalam membangun kejayaan atau mewujudkan negara Indonesia sebagai negara maritim. Di sini akan terulas bagaimana misalnya peran orang Bajo sebagai pengembara laut di Nusantara yang seringkali menjadi bahan perdebatan. Orang Bajo itu sebetulnya dari mana? Apakah Bajo yang Bajoe dari Bone, ya kan? Di Sulawesi Tenggara pun juga mengenal itu. Di Semenanjung sana disebutnya sebagai orang laut dan sebagainya, banyak sekali. Dan bagaimana kontribusi orang Bajo dalam sejarah di Nusantara. Kalau kita bicara orang Bajo secara khusus, sebetulnya di Sulawesi Selatan, ketika awal mula kekuasaan, mitos tentang misalnya perkawinan antara Karen Bajo dengan persepsi bagaimana orang Bajo menyatu dengan orang darat yang kemudian mengilhami lahirnya kerajaan Goa yang pada perkembang kemudian berorientasi maritim. Pola ini juga sama di Mandar. Di Mandar pun juga begitu. Ada kesatuan antara orang laut dengan orang darat, Turijene dengan Pongka Padang yang kemudian membentuk kerajaan-kerajaan di Mandar. Apa makna penting dari proses itu adalah bahwa sejarah kita ini selalu nampak adanya penyatuan antara unsur kekuatan laut dan kekuatan darat. Itulah sebabnya tidak heran secara konseptual kita juga menyebut diri sebagai dalam perspektif tanah air. Ada unsur tanah dan ada unsur air dalam sejarah kita. Nah, sedikit mengenai karya ini sebetulnya. Ketika saya mencoba untuk menghadirkannya dalam bentuk buku, artikel-artikel yang dimuat di sini pada umumnya sudah dimuat di jurnal, ya, jurnal-jurnal nasional dan juga seminar nasional dan internasional. Pada prinsipnya saya ingin menghadirkan bagaimana pengalaman bangsa kita di masa lalu. Nah, garis pokoknya, kalau boleh kita lihat di bagian pengantar di buku ini, bahwa sebetulnya ada 4 hal mengapa kita harus membicarakan sejarah dan budaya maritim. Yang itu nanti saya akan rincikan di dalam 11 bab dari buku ini. Yang pertama adalah bahwa kita adalah negara maritim. Ya. Satu fakta yang terdapat, wilayah kita sebagian besar adalah laut. Oleh karena itu, kita mengenal konsep archipelagic state. Yang sekali lagi saya ingin katakan adalah lautan. Maka konsep ini tepat diterjemahkan sebagai negara maritim, bukan negara kepulauan. Nah, apa implikasinya menerjemahkan konsep negara maritim menjadi negara kepulauan? Itu nampak di dalam pembangunan bangsa kita, seperti saya uraikan di bab 1 di dalam buku ini. Ambil contoh misalnya, penataan struktur pertahanan utama laut negara maritim ini itu berpusat semuanya di Pulau Jawa. Armada di Surabaya adalah Pulau Jawa. Yang mau diamankan Pulau Jawa. Bagaimana dengan daerah yang lain? Nah, apa implikasi dari konsep dan penataan pembangunan negara maritim berbasis kepulauan? Kita bisa lihat fakta yang lain. Dari sisi struktur pertahanan, ya. Dari sisi struktur pertahanan di tahun 2015, Harian Kompas merilis berita tentang jumlah personil TNI itu terdiri dari Angkatan Darat sebanyak 76%. Padahal wilayah Nusantara, wilayah laut kita itu kurang lebih 60-70%. Pertahanan darat kita berbasis darat.
fakta geografis negara kita, negara maritim 60-70%. Lalu kita juga bisa lihat bagaimana dengan angkatan laut. Jumlahnya, persentasenya 16%. Ini implikasi dari konsep negara maritim yang diterjemahkan sebagai negara kepulauan. Kita punya 16% wilayah, kita punya 16% personil angkatan laut. Nah, saya ingin menunjukkan juga beberapa data. Bagaimana mungkin kita sebagai negara maritim bisa berdaulat? Saya ingin sampaikan struktur kekuatan militer Indonesia di tahun 2017. Ya, ini memang kemarin bagian yang saya sajikan pada saat diklat maritim di Kementerian Luar Negeri untuk para diplomat senior. Seiring dengan kebijakan Jokowi untuk poros maritim, maka para diplomat senior itu sebelum ditugaskan kembali ke luar negeri, mereka harus lulus diklat maritim, dan materi sesi pertama mereka itu adalah sejarah maritim. Nah, makanya ini menjadi penekanan. Bisa dibayangkan kekuatan angkatan laut kita, negara maritim ini punya 4 kapal selam. Bagaimana mungkin mengamankan negara maritim hanya dengan 4 kapal selam? Sementara kita punya kendaraan tempur di laut, di darat sebanyak 1089 unit. Bandingkan 4:1000. Yang lain juga saya ingin tunjukkan, kita punya kapal perang itu sebanyak 221 unit. Sementara kita punya tank, kapal tempur yang digunakan di darat sebanyak 418 unit, setengah. Kita punya pesawat patroli angkatan laut 24 unit. Peluncur roket kita milik angkatan darat sebanyak 80 unit. Berbanding terbalik. Inilah satu kerisauan ketika kita belajar sejarah maritim. Bagaimana mungkin kita berdaulat sebagai negara maritim kalau secara konsep dan penataan pembangunan negara maritim ini berbasis negara kepulauan. Nah, buku ini mencoba untuk memberikan satu penyadaran kepada kita semua betapa negara maritim ini memang harus dipikir ulang. Setidaknya dengan buku ini ketika nanti teman-teman atau adik-adik mahasiswa suatu saat menjadi pejabat, tolong jangan lupakan kita negara maritim harus didesain, dipikirkan, dibangun dengan pendekatan maritim, bukan pendekatan kepulauan. Ini satu hal catatan penting yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, karena kita negara maritim, maka fakta sejarah kita pun juga tidak dapat dinafikan. Sejak Sriwijaya sampai dengan Makassar, kita punya kisah kejayaan maritim. Apa yang bisa kita petik dari Sriwijaya sampai dengan Makassar? Kekuatan maritim mulai dari Sriwijaya, kemudian Majapahit, kemudian masuk Makassar. Kejayaan itu sangat ditentukan oleh kemampuan dari para penguasa di dalam mengontrol, mengendalikan aktivitas pelayaran dan perdagangan di laut, terutama kawasan-kawasan yang strategis. Penguasaan terhadap laut ini menentukan jalannya sejarah, jalannya kejayaan, dan juga penanda kehancuran. Saya sebut penanda kehancuran oleh karena begini. Saya ambil contoh yang paling dekat pada kasus Makassar. Jadi nampaknya Belanda itu menyadari betapa laut itu menjadi potensi yang bisa membuat Makassar bisa bangkit. Oleh karena itu, pada saat perang Makassar, di dalam diktum perjanjian Bungaya disebutkan bahwa orang Makassar dilarang berlayar. Ini menjadi soal, mengapa orang Makassar harus dilarang berlayar? Di zaman Sultan Alauddin, ketika Belanda mencoba untuk memaksakan pelayaran itu hanya untuk mereka, dengan tegas Alauddin menolak. Tidak, laut untuk semua bangsa. Tidak boleh ada dominasi, tidak boleh ada pengecualian untuk menggunakan laut. Jadi seolah-olah Belanda ini ingin mematikan potensi kejayaan maritim Sulawesi Selatan dengan cara itu. Tetapi yang menarik juga yang lain, kendati begitu, Belanda sudah menetapkan bahwa orang Makassar tidak boleh berlayar kemana-mana kecuali kalau mendapat izin dari Belanda dan mengibarkan bendera Belanda dalam pelayaran mereka. Itu ketentuan yang dibuat oleh Belanda. Namun kebijakan politik ini
tidak mematikan aktivitas kemaritiman masyarakat Sulawesi. Apa buktinya? Di tahun 1676 di Makassar lahir namanya Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanagapa. Hukum ini lahir setelah Perang Makassar, setelah perjanjian bunganya dibuat. Dan ini mengindikasikan bahwa kebijakan politik tidak mampu mematikan kebebasan kultural masyarakat Sulawesi untuk tetap mengembara di laut sebagai pelaut dan pedagang. Dan hukum pelayaran Amanagapa itu adalah hukum laut yang kedua dalam sejarah Asia Tenggara setelah Undang-Undang Laut Malaka. Nah, tentu kita patut berbangga bahwa kebijakan maritim oleh pemerintah kolonial itu tidak mematikan budaya bahari bangsa kita, terutama di Sulawesi. Nah, hal berikutnya yang juga ingin saya kemukakan pada bagian ini adalah mengenai budaya maritim. Tentu tadi adanya hukum pelayaran perdagangan itu adalah bukti bahwa kita adalah bangsa bahari. Nah, dalam sejarah Sulawesi, dalam sejarah maritim Indonesia, kita mengenal ada sejumlah suku bangsa bahari. Ada orang Bajo atau orang laut, ada orang Makassar, ada orang Bugis, ada orang Mandar, ada orang Buton, dan ada orang Madura. Dalam kajian kemaritiman, mereka ini disebut sebagai suku bangsa bahari, pewaris tradisi maritim Indonesia. Namun kalau kita ingin mencermati lebih detail lagi, dari 6 ini, 5 diantaranya itu dari Sulawesi. Hanya Madura yang di luar Sulawesi. 5-nya itu dari Sulawesi. Apa maknanya? Bahwa membicarakan sejarah dan budaya maritim Indonesia, Sulawesi, suku-suku bangsa Sulawesi sebetulnya punya kontribusi besar di dalam menyumbang kebudayaan maritim. Nah, bicara maritim harusnya Sulawesi menjadi titik sentral pembicaraan kita. Namun, hal ini tidak serta-merta langsung menjadi satu gerakan intelektual di kalangan para akademisi untuk kemudian menjadikan Sulawesi sebagai sentra pemikiran kemaritiman. Makanya, sebetulnya kalau Jokowi bicara tentang poros maritim, harusnya Sulawesi itu menjadi porosnya. Kita yang menjadi tuan rumah ketika bicara tentang budaya maritim. Karena bicara maritim Indonesia dalam konteks hubungan suku bangsa yang mengembangkan budaya maritim dalam masyarakat Sulawesi. Tadi saya katakan ada Bugis, ada Makassar, ada Mandar, ada Buton, ada orang Bajo. Nah, buku ini mencoba untuk menghadirkan bagaimana pengalaman bangsa bahari di kala itu. Nah, ini beberapa hal yang saya pikir menjadi catatan di dalam buku ini. Buku ini ditulis sebanyak 11 bab. Nah, saya ingin sedikit melihat terutama di dalam era revolusi. Hal yang terlewatkan di dalam sejarah nasional kita, bagaimana peran pelaut di dalam era revolusi. Pusat perjuangan revolusi itu ada di Jawa. Namun bagaimana cara para pejuang kita di Pulau Jawa bisa tiba di Sulawesi, dan bagaimana kontribusi rakyat Sulawesi terhadap para pejuang di Pulau Jawa. Dan ini bukan perkara mudah untuk dilakukan, oleh karena dalam era revolusi, pelayaran perdagangan antar wilayah itu